janji hari ini mau bayar hutang dan dia udah siapin uang 1.000 dinar. Atau circle kalian. Bahkan ada yang sampai muncul istilah religious trauma. Kecewa setelah hijrah, banyak masalah, akhirnya jadi agnostik. Gak mau menjalankan agama, gak percaya dengan agama. Ya udah ke Tuhan aja tapi gak usah beragama. Ini kekecewaan yang gak ada obatnya. Akhirnya jadilah penyakit yang berbahaya. Harusnya dia tahu obatnya supaya kekecewaannya itu gak menjadi sebuah keputusasaan. Kecewa gak membuat dia menyesali kebaikan yang pernah dia lakukan. Masalahnya itu bukan kecewanya, tapi kecewa yang membuat seseorang menyesali kebaikan yang pernah dia lakukan. Itulah masalahnya. Bani Israel itu nabinya banyak. Itulah yang bikin mereka sombong. Umat Islam nabinya satu, tapi pemimpin semua nabi. Kita emang umat terakhir, tapi pemimpin semua umat. Nah, semua. Emang bisa orang yang mencintai kita mengecewakan kita? Bisa banget, namanya manusia. Tempat salah dan lupa. Emang bisa orang yang taat beribadah mengecewakan? Bisa banget, namanya tempat salah dan lupa. Atau kadang-kadang yang salah bukan mereka, tapi kita yang salah, kita yang kecewa. Kita yang egois, kita yang ekspektasinya terlalu tinggi, kita yang kecewa. Jadi bukan kecewanya yang masalahnya. Kecewa yang nggak tahu obat, lalu berlanjut menjadi sebuah infeksi, disebut dengan putus asa. Bisa jadi juga bentuknya adalah menyesali kebaikan. Aku nyesal gak pernah bantu dia. Ternyata dia malah nyakitin aku. Ternyata dia malah gak menghargai aku. Ternyata dia malah hadiahnya aku suka banget segala macam, sekedar dikirim sebelah aja, makasih sebelahnya enak banget, ini juga banyak, sehingga bikin kita sering melek, ngulung, beberapa saraf kita mungkin putus gara-gara kebanyakan miskin gitu. Makasih ya udah ngasih, udah kangen sama aku, ini ada misalnya bakso apa gitu kan. Itu terakhir yang itu sehingga kita coba kita latih setiap kali kita berbuat baik. Kalau dalam contoh tadi itu kita ngasih kado hadiah ulang tahun, kita bilang ke diri kita sendiri, aku kalau nggak di repost nggak apa-apa. Udah ditulis di langit 50.000 tahun yang lalu kan kamu bareng aku kan? Udah. Dia nyusul Pak. Jadi nggak akan khawatir kita kayak minta jodoh tapi yang dibaca ya Aziz. Dan itu apa kan itu? Itu ketemu jodoh orang terus di rumah ya. Apa misalnya info? Kenapa dulu ditanya ya Aziz? Ya coba. Yang paham, wahai yang maha menakutkan, takutkanlah hati dia untuk mantap Ustaz. Yang paham itu ya, makanya nama kota Kairo, bahasa Inggrisnya Kairo. Kita Kairo tidak tahu bahasa Arabnya kan? Bahasa Arabnya Kairo, kota penakut. Cuma diinggriskan jadi Kairo, tidak tahu apa artinya. Istanbul, versi benarnya bukan Istanbul, Islambul, ibu kota Islam. Dihilangkan sama si Kemal. Saya tahu namanya. Dihilangkan nama Islamnya jadilah Istanbul, biar bilang identitas sejarah Islam.
setia sama dia sampai ke surga. Terbaik sakala kepada Allah. Makanya Nabi bilang gak ada jomblo di surga. Laisa fil jannati azab. Gak ada orang yang single sendiri di surga tuh gak ada. Terus semuanya azwaja, berpasang-pasangan. Kalau salah satunya udah duluan, yang lain nyusul. Ya, gak akan. Baim udah gede. Beda lagi. Baim cilik kan? Iya. Beda lagi. Iya. Jadi gini Ustadz. Jadi saya beberapa waktu sebelumnya itu sempat berdiskusi sama sahabat saya Ustadz. Dan kebetulan Baim boleh sahabat mic-nya agak jauh dikit. Mic-nya jangan terlalu dekat. Ya. Dia bercanda terus ya. ini. Kayaknya stand up comedian ya? Iya. Segini cukup Ustadz. Ya. Agak jauhan. Jadi sebelumnya saya sempat berdiskusi sama sahabat saya tentang salah satu ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 216. Nah, tapi kebetulan Pak Ustadz orangnya ada di sini sahabat saya. Boleh saya ajak berdiri juga Pak Ustadz? Mas, Ini penting. Itu aja. Oh ini sebelahnya. Iya. Oh. Jadi namanya Kiwil Pak Ustadz. Aji. Oh Aji. Udah Jadi menghitung. nama saya Baim. Halo Abani, assalamualaikum Pak Ustadz. Ustadz ya. Jadi mungkin pertanyaannya ini Pak Ustadz. Tapi saya diajak. Mas biasanya grogi. Oh, aman aja sih Ini grogi nih. Ya enggak, ini Pak Ustadz, di ayat Al-Baqarah 219 itu kalau nggak salah ya Mas, yang kemarin kita bahas ini soal adalah Kayaknya mereka menggantikan Kak Buni jadi MC. Gak usah, gak jadi, nggak boleh nanya. iya, apalagi kita harganya murah kok Pak Ustadz. Enggak, kita bisa ditawar, jangan dong Ustadz. Kemarin 250 ya? Enggak, 230. Murah. Iya, jadi Afwan. Aduh, saya nyesel nunjuk dia. jadi gini Pak Ustadz, jadi diulang-ulang gini Bu. Iya. Jadi di 216 itu yang kita bahas kemarin kan adalah hal yang baik untuk kita kadang belum tentu baik buat kita, dan sebaliknya hal yang buruk. Gimana? Saya bantuin. Yang baik. Bantuin dong, Kan sebenarnya sebenarnya ini ayat perang ya Ustaz. Iya. Tapi relate ke kita berdua yang suka. Yang Pak Ustadz tadi jelasin Ya, juga relate. kita kan suka discuss nih Ustaz. Jadi Mas Baim itu sama saya suka saling tanya, kan 216 tuh ngejelasin apa yang kau anggap baik belum tentu baik gitu kan. Apa yang kau anggap buruk belum tentu buruk. Contohnya teman saya ini buruk Pak Ustadz. Enggak, jangan dibilang di sini, itu aib. Perilakunya Iya. buruk, tapi kan ternyata ada yang membawa saya ke sini berhadapan dengan Pak Ustadz, dengan teman-teman semua, berarti baik kan akhirnya. Amin. Boleh diselesaikan di belakang? Enggak, Ustaz. Jadi relate gitu. Kita tuh kadang-kadang memaknai baik yang seperti ini tuh gimana. Kita anggap ini tuh baik, tapi sebenarnya kata Allah enggak gitu. Ya. Tapi kita maksa banget. Jadi kalau kita disakiti seseorang dengan satu rasa sakit, Allah akan dengan satu kesalahan kita maafkan, Allah akan memaafkan 10 kesalahan kita. Minimal 10 itu minimal. Maksimal tanpa batas. Jadi memaafkan artinya saya nggak akan nuntut dia ya Allah, saya nggak akan adukan dia kepadamu ya Allah, saya nggak akan doain dia dengan keburukan walaupun saya punya peluang sebagai orang terzalimi ya Allah. Kalau ada kesempatan saya nggak akan balas dia. Itu udah bagus, segitu aja udah memaafkan walaupun nggak ketemu. Kenapa nggak ketemu? Bukan belum melupakan, tapi takut keingat lagi belajar melupakan. Kan melupakan itu butuh waktu juga, sembuh dari luka juga butuh waktu. Ya udah biarin aja, tapi saya nggak akan nuntut dia, nggak akan balas dia, nggak akan ngedoain keburukan bagi dia, nggak akan bersyukur kalau dia dapat musibah, nggak akan iri kalau dia dapat nikmat. Udah dimaafin. Itu tingkatan memaafkan yang paling realistis untuk kita. Tapi ada memaafkan yang versi Abu Bakar, udah dimaafin, terus Abu Bakar pulang, ambil semua kebaikan yang ada di rumahnya, dia hadiahin. Ini kayaknya saya nggak perlu bahas karena nggak mungkin juga kita lakukan itu, terlalu keren lah itu ya. Saya yang realistis saja, ya udah maafin berarti nggak akan nuntut, nggak akan ngelaporin, nggak akan ngelaporin ke Allah maksudnya ya. Beda hukumnya dengan urusan dunia. Kalau itu pelanggaran hukum ya tetap dia menjalani proses hukum. Dalam syariat tetap dia harus menebus kesalahan-kesalahan syariat. Tapi sama teman kita salah paham gitu tentang sesuatu, terus kita tuh kayak mendiamkan teman kita beberapa hari dulu buat menenangkan hati kita aja dulu gitu, supaya kita nggak terlalu meledak-ledak ke dia. Apa kita kan dalam Islam kalau nggak salah nggak boleh mendiamkan orang lebih dari 3 hari gitu. Kalau kita mendiamkan lebih dari 3 hari karena kita belum tenang apakah itu kita akan berdosa gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam. Mbak Karisma ya. Nggak ada hukum secara general dalam Islam. Selalu ada alasannya, illah namanya. Case-nya apa dulu? Kalau orangnya itu dengan kita ketemu malah semakin merusak hubungan, maka nggak bertemu dengan dia itu adalah sebuah solusi, bukan memutuskan silaturahmi. Atau kitanya kalau ketemu itu keinget lagi, ya kayak Nabi, cerita Nabi tadi, nggak mau ketemu bukan Nabi memutuskan silaturahim, tetapi karena teringat lagi dengan kejadian yang berat yaitu wafatnya Sayyidina Hamzah, yang berarti nggak ketemu adalah sebuah solusi. Yang dimaksud dengan memutuskan silaturahim itu bukan nggak ketemu muka, tapi selama lebih dari 3 hari dia nggak mau peduli kepada saudaranya, itu namanya memutuskan silaturahim. Apa bentuk kepedulian? Kalau saudaranya butuh dia nggak mau bantu, kalau saudaranya minta tolong dia nggak mau nolongin, itu namanya memutuskan silaturahim. Nggak harus selalu makna silaturahim itu ketemu. Kalau kayak gitu kita sibuk dengan ketemu orang terus ya. Yang ini udah 3 hari, yang itu udah 2 hari, besok berarti 3 hari. Ya udah ketemu orang terus menerus kan capek. Atau harus ngechat satu persatu karena udah 3 hari sekali. Atau lagi bete sama orang, berarti 3 hari harus ngechat dia. Enggak juga. Boleh berikan tepuk tangan lagi untuk hostnya ya, organisasinya. Ya, alhamdulillah sudah sampai pembicara. Oke, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Buat teman-teman yang baru beres nih, tapi kangen sama sharingan, bahkan datang lagi ke Bandung. Silakan daftar aja langsung ke adminnya Ingat Ayah ya. 10 Maret, oke? Siap. Kalau yang udah guys, jadi kita tuh kan sebenarnya abis kajian tuh mau langsung istirahat di penginapan. Kita tuh udah dari 2 bulan atau sebulan sih? Bulan Septembernya? Iya, udah 2 bulan berarti ya. September, Oktober. 2 bulan, 3 bulan sih intinya mah. Oktober, November, 2 bulan. 2 bulan iya. Hampir 3 bulan. Kita tuh udah dari 2 bulan yang lalu ngebooking penginapan untuk 3 hari. Betul. Terus kita juga udah belum ya kalau survei, tapi kita udah kayak cari-cari info-infonya dan akurat gitu ya. Jadi kita langsung booking aja supaya pas pulang kajian itu kita langsung istirahat. Betul. Dan jeng-jeng. Ya, ternyata pas hari Hamin berapa ya? Hamin 2 jam. Betul. 2 jam sebelum kita check in itu kita dikasih alamat yang gak bener.
Dan terus kita telepon kan ke pihak ke pihak aplikasinya. Kita melaporkan kalau kita tuh dikasih alamat yang nggak benar, Nggak sesuai. iya. Dan ternyata kan dikasih tuh langsung nomornya, karena sebelumnya kita nggak dikasih nomor. Pas dikasih nomor, katanya yang angkat telepon tuh salah sambung, jadi itu tuh bukan nomor yang punya penginapannya. Akhirnya setelah itu kita dibatalin. Jadi malam ini kita kayak diem dan kita nggak tahu. Nangis banget.